Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Azmi, Solution Specialist Engineer dari Gedung. Kali ini saya akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu terkait bagaimana salah satu kapabilitas analytics terbaru di Esri, kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, November 2021, kapabilitas ini rilis dengan sebuah produk yang kita sebut dengan RJS Knowledge. Untuk sedikit memberikan konteks bagaimana kapabilitas Graph Data Analytics ini bisa bekerja, saya membawa sebuah use case terkait bagaimana investigasi kriminalitas bisa kita bantu proses investigasinya dengan kapabilitas Graph Data Analytics. Oke Pak, tanpa kita sadari, kita sebetulnya sedang hidup di era di mana semua informasi yang ada di sekitar kita saling memiliki interkoneksi. Karena tadi saya memberikan konteks terkait kriminal, kita mungkin saat ini sedang berada di kondisi di mana highlight berita tentang kriminalitas yang saat ini belum habis adalah terkait pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo. Kalau Bapak perhatikan bagaimana sebetulnya interkoneksi informasi ini bisa berbicara luar biasa untuk mengungkapkan sebuah fakta, sebenarnya proses persidangan itu juga menggunakan berbagai macam entitas informasi. Ketika bagaimana hakim memberikan informasi hubungan antara tersangka, barang bukti, kejadian, waktu, dan segala macamnya. Dan ada sebuah fakta yang kemudian baru terungkap, yang awalnya tidak terlihat. Yaitu fakta di mana ternyata Ferdy Sambo juga melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Itu adalah konteks di mana proses interkoneksi data bisa bekerja. Selanjutnya, ketika kita harus transformasikan bagaimana sebuah hubungan data dengan sebuah teknologi database, mungkin kita sudah common dengan sebuah teknologi yang kita sebut dengan yang disebut dengan relational database. Relational database memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam kolom and row, kemudian kita bisa menghubungkan antara satu data dengan yang lainnya dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apakah relational database saat ini sudah cukup untuk membantu kita menganalisis atau mengekstraksi begitu banyak informasi yang terus tumbuh. Dan tentunya kondisi ini semakin kita perlu sebuah inovasi yang baru di mana kondisinya juga makin situasi terkini adalah kita membutuhkan suatu informasi yang ternyata database kita terus tumbuh. Database kita terus banyak informasi yang harus kita rekam. Semuanya harus update dalam waktu yang cepat. Belum lagi Bapak mungkin di sini punya atasan ataupun mungkin Bapak sudah menjadi bawahan yang kemudian ada atasan yang meminta informasi, tolong berikan saya informasi dalam waktu 1 menit, ataupun perlu menambahkan sebuah informasi atau entitas baru lebih banyak lagi, ataupun menambahkan sebuah relasi dari setiap data di dalam existing data yang sudah Bapak miliki, dan itu terus tumbuh secara real time. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa melakukan semua itu? Maka izinkan saya untuk mengenalkan salah satu kapabilitas yang bisa menjawab berbagai macam kebutuhan kita melalui Graph Database System. Ada sebuah fakta yang ini adalah bagaimana tren Graph Database saat ini sedang happening, kurang lebih 10 dekade terakhir. Kita lihat di sini bahwa Graph Database mengalami perkembangan yang cukup sangat signifikan bila kita compare dengan yang mungkin kita sudah common dengan relational database. Lalu ada sebuah fakta juga, saya kutip dari artikel Forbes, bahwa ada sesuatu why knowledge base are the next big things. Bagaimana suatu hubungan entitas data akan menjadi suatu informasi yang sangat penting dan bisa menjadi tren teknologi yang terbaru. Lalu pertanyaannya, apa sebetulnya Graph Database? Sederhananya Graph Database ini dibangun dengan menggunakan natural ways, Pak. Cara berpikir kita yang sederhana, bagaimana kita menghubungkan suatu informasi satu dengan yang lainnya. Dan kemudian Graph Database juga membantu kita, data yang tersimpan di dalam Graph Database itu adalah data antara hubungan entitas dengan relasinya. Relasi dan entitas yang akan disimpan menjadi datanya itu sendiri. Lalu pada dasarnya kita akan mengenal ada 3 komponen penting dalam Graph Database, ada entitas. Entitas ini bisa orang, event, kejadian, barang bukti, dan segala macamnya. Dan dia akan memiliki sebuah relasi. Dan kemudian dari relasi itu ada hubungan antara orang yang terlibat di dalam kejadian kriminal. Kemudian ada hubungan lagi bagaimana setiap kejadian kriminal ini memiliki entitas lokasi di mana terjadinya kejadian kriminal tersebut. Dan kita bisa menambahkan informasi properties terkait bagaimana setiap entitas itu memiliki informasi. Lalu RJS Knowledge merupakan sebuah
produk yang berusaha menjawab bagaimana kita membutuhkan graph database. Dengan RGS Knowledge, mungkin Bapak sekalian di dalam pekerjaannya sudah memiliki data geospasial, sudah memiliki informasi geometri, latitude, longitude, dan segala macamnya yang memiliki unsur geospasial. Keberadaan RGS Knowledge adalah bukan untuk mengkompetisi teknologi geospasial, tapi justru graph analytics akan memberikan additional value, additional capabilities terhadap kapabilitas analisis Bapak lebih komprehensif. Ada setidaknya beberapa sektor penting yang kemudian menjadi target dari target user dari graph database. Mungkin Bapak di sini ada yang bekerja tentang supply chain, tadi saya sempat ngobrol sedikit. Kemudian ada juga mungkin yang terkait dengan crime intelligence dan kemudian fraud detection, bahkan itu adalah sekian use case yang bisa kita jawab dengan graph data analytics. Use case demonstration, saya akan membawakan sebuah use case terkait bagaimana saya sebagai orang intelligence akan menginvestigasi proses penyeludupan narkoba ini bisa terjadi, dan saya akan mencari informasi siapa sebetulnya yang saling berhubungan. Di dalam crime data model, saya akan membangun sebuah data hubungan antara orang dengan kejadian kriminal, dengan location, kemudian ada dengan alamat, dan segala macamnya yang dibangun dari puluhan ribu dataset yang sudah saya bangun, sehingga membentuk suatu berbagai hubungan dataset yang sangat komprehensif. Nah, ini adalah RGS Knowledge, ini adalah graph database yang sudah saya bangun. Di sini saya adalah sebagai seorang intelligence yang harus mencari hubungan bagaimana siapa saja yang terlibat di dalam crime intelligence penyeludupan narkoba. Bisa dilihat di sini ada salah satu party itu, di mana itu adalah data, kita bisa menarik sebuah insight dari sebuah data dengan mengeluarkan informasi yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini saya mau mengeluarkan informasi siapa saja tersangka yang terlibat di dalam sebuah kejadian narkoba. Saya bisa visualisasikan dengan menggunakan link chart analisis. Dengan graph database dan dengan link chart analisis, kita akan mudah memahami setiap data ini memiliki relasi terhadap siapa, terhadap entitas yang mana. Di link chart analisis ini kita melihat bahwa ada begitu banyak hubungan antara orang dan terlibat terhadap kejadian kriminal yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian graph database juga memungkinkan kita untuk melihat informasi dengan menggunakan sebuah chart di sebelah kiri untuk memahami sebetulnya dari link chart yang kita visualisasikan ada informasi apa saja. Untuk sedikit memberikan konteks, kali ini saya akan menginvestigasi khusus terkait dengan kejadian kriminal narkoba. Saya akan keluarkan informasi kejadian kriminal narkoba yaitu drugs, dan saya akan pilih, saya akan select kejadian drugs tersebut dan kemudian saya visualisasikan dengan link chart yang terpisah agar kita bisa melihat dengan mudah siapa saja yang sebetulnya terlibat di dalam kejadian narkoba ini. Dan dengan menggunakan link chart kita bisa melihat ada berapa kejadian drugs atau kriminal narkoba yang ada di dalam graph database kita. Ketika link chart sudah divisualisasikan, kita bisa melihat ternyata hanya ada 11 kejadian kriminal penyeludupan narkoba. Lalu saya mau tahu siapa saja tersangka yang terlibat di dalam penyeludupan narkoba ini. Kita bisa teruskan proses analisis kita untuk kemudian kita melihat insight bagaimana si drugs ini memiliki relasi terhadap beberapa orang tersangka. Kita cukup menggunakan link chart, kemudian kita expand informasi yang berkaitan dengan drugs, kemudian kita expand informasi terkait party itu, yaitu yang menjelaskan orang yang terlibat di dalam penyeludupan narkoba. Kita bisa lihat di sini ternyata hanya ada 4 orang Pak yang terlibat di dalam penyeludupan narkoba di sini. Dan itu ada Brian, Jack, Diana, and Raymond. Kembali saya sebagai petugas investigator dan intelligence merasa kurang. Saya nggak bisa menginvestigasi 4 orang ini. Ada nggak barang bukti yang sudah mengindikasikan mereka memang memiliki barang bukti narkoba? Kita bisa expand lagi. Ada barang bukti apa saja yang sebetulnya terlibat di dalam kejadian narkoba yang bersangkutan ini. Misalnya ada barang bukti narkobanya itu sendiri ataukah uang dan segala macamnya, kita bisa expand hubungan yang berikutnya. Dan ada fakta yang menarik lagi di sini bahwa ternyata hanya Jack dan Raymond yang memiliki hubungan barang bukti, dan kita bisa lihat di sini bahwa ternyata Jack dan Raymond memiliki beberapa hubungan penyeludupan narkoba berupa barang bukti, uang, dan segala macamnya. Oke, sekarang makin mengkerucut, saya akan lebih fokus hanya terhadap Jack dan Raymond. Lalu kita akan memeriksa bagaimana social network antara Jack dan Raymond ini bisa terhubung. Kita bisa menggunakan salah satu tools yang disebut dengan FindPath. Kita akan melihat bagaimana social network mereka saling menghubung.
Dan disinilah kekuatan RJS Knowledge mengungkapkan bagaimana unstructured data bisa kita visualisasikan dengan baik, dengan bisa kita jadikan sebagai informasi yang sangat bermanfaat. Dengan menggunakan fine path analysis, ternyata kita bisa melihat bahwa Jack dan Raymond setidaknya dijembatani oleh 4 orang yang bisa menghubungkan kita dengan Jack dan Raymond sebagai tersangka utamanya. Nah, di sini ada Kellen, ada Alan, kemudian ada Brian, ada Philip, dan segala macamnya. Dan setiap orang memiliki lokasi. Ya, ini adalah kekuatan geospasial yang kita gabungkan. Kita hanya fokus terhadap yang dot-dot yang berwarna biru, itu di mana tempat tinggal orang-orang itu berlangsung. Sekarang saya sebagai intelijen akan menginvestigasinya lebih dalam. Ternyata Jack ini memiliki hubungan keluarga dengan Brian, di mana Brian adalah orang tua dari Jack. Dan kemudian si Philip merupakan orang tua dari Raymond. Dan fakta yang penting adalah Brian dan Philip tinggal di lokasi yang sama, yaitu di 111 Beaverdale Road. Nah, ini adalah fakta yang penting sebagai investigasi, di mana saya harus berhati-hati siapa saja yang harus saya investigasi, siapa saja yang saya harus hati-hati, siapa informasi apa aja yang harus saya gali juga. Nah, dengan demikian kita sudah melihat bagaimana kapabilitas Graph Data Analytics mengungkapkan begitu banyak fakta yang mungkin tidak terlihat di awal jika kita hanya menggunakan data geospasial. Jadi salah satu manfaat dari Graph Data Analytics ini adalah yang pertama cost efektif dan highly flexible, Pak. Kita bisa meretrieving data atau mengambil data dengan mudah tanpa harus melibatkan data yang kompleks yang sudah kita simpan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab business question dengan mengambil data lebih mudah melalui spesifik entitas. Tidak perlu entitas seluruhnya yang sudah kita bangun, perlu kita keluarkan. Dan kemudian menambahkan entitas baru, informasi yang mungkin belum ada di sistem existing yang sudah kita bangun, kita bisa tambahkan lagi tanpa harus mengganggu existingnya. Dan yang terakhir adalah geospatial analytics dengan interconnected graph dataset, memberikan kita informasi yang terkadang unexpected meaning, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.